And this way, selalu lebih update. Pagi, Abah. Selamat pagi. Sasa, wah Sasa beda dengan Dalam. kemarin lagi. Sempat pakai softland kelihatannya. Nih, sempat pakai softland, sempat nyato. Itu karena kemarin Sasa tidur 8 jam, Abah. Wow, wow. Wah, menyenangkan, Bah. Anak muda. Menyenangkan. Saya tidak Jarang-jarang. mungkin bisa tidur 8 jam. Saya tidur 4 Wah. jam pasti bangun. Yang udah pasti bangun itu 5 jam. Tidak bisa tidak. Oh. Baru tidur jam berapapun, 5 jam kemudian saya pasti bangun. Gitu. Oh, itu berarti memang sudah tahunan ya, Bah, dari kan biasanya tuh kan jam Tahun. biologisnya sudah iya 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 Udah iya. rusak, Iya. udah rusak. Kalau Sasa Sasa, jam biologisnya ya dalam. dia apa? Jam biologisnya gimana? Oh, Sasa? kalau Sasa jam biologisnya ngikuti bos yang baru, Mbak. Anak-anak. Jadi anak-anak tidur, tidurin Sasa ikutan tidur. Oh, bosnya anak-anak sekarang. Bosnya anak-anak. Soalnya Nana nggak bisa tidur kalau nggak ada Sasa. Jadi ya udah. Ya lumayan, Mbak. Hitung-hitung ikut Ya, ya. memperbaiki. Kenapa, Mbak, tadi Ikut jadi dalam bayi ya. apa? Mumpung, Mbak, nggak sampai 2 tahun nanti udah nggak bisa. Iya. Gimana, Mbak, Saya lupa, dalam? saya lupa mau Oh, apa. Mm-mm. tadi Sasa dapat info katanya kayaknya hari ini Abah mau ke Semarang. Ya, itu apa? Saya sebetulnya sangat menyesalkan redaksi di SWE kenapa bikin acara pada tanggal itu. Padahal saya harusnya sudah berangkat ke Kanada dan ke Amerika. Gara-gara itu saya harus menunda 2-3 hari keberangkatan saya. Wah, waduh, ini gimana nih redaksi nih? Menunda hobi Abah nonton bola ini kayaknya ini di sana ini. Ya, waduh, saya bilang Tapi, kenapa tanggal itu, kenapa tanggal itu, saya bilang gitu. Harusnya kan dari aduh. Jakarta hari itu kan sudah Hmm. langsung berangkat begitu. Wah, berarti harusnya This Morning ini belakangnya sudah nggak bambu-bambu lagi ya, Bah, stadion. Ya, Abah, hari ini juga banyak yang topik hangat ini yang kita ingin bicarakan. Tapi kayaknya paling hangat ini yang sekarang tulisannya Abah yang judulnya Mati Besok. Tapi Sasa lihat ini dari tulisan judul dan juga isi ini Sasa masih nggak kurang mati besoknya di mana ya, Bah ya? itu kan bintangnya dalam perdamaian Amerika Iran ini bintangnya kan Pakistan. Perdana Menteri Oh. Pakistan itu bintangnya karena Mm-mm. hebat lah. Meskipun sebetulnya di Mm-mm. balik Qatar, di balik negosiasi itu ada peran Qatar juga. Tapi ya bintangnya Pakistan lah. Sehingga kita perlu memberikan penghargaan kepada Pakistan. Apapun perdamaian ini membuat dunia lebih tenang. Seluruh dunia lebih tenang. Kemarin sudah kita bahas. Nah, Pakistan sebetulnya yang paling mati duluan kalau tidak terjadi perdamaian ini karena Oh. Pakistan itu tidak punya sumber energi apapun begitu. Dan ya ada air tapi sedikit, ada solar cell tapi belum banyak, sehingga impor minyak itu vitalnya bukan main bagi Pakistan dan di Mm. saat ekonominya memang lagi buruk. Artinya di sana politik kan tidak stabil. Ya. Terus terjadi pergantian pemerintahan dan terakhir kan nggak sampai menyelesaikan masa jabatan kan Imran Khan kan juga sudah Mm-mm. dilengsarkan dan sekarang lagi di rumah sakit, lagi sakit keras kelihatannya. Dan Mm-mm. sekarang Pakistan dengan perdamaian ini Menteri Keuangannya bilang kita tidak mati besok gitu. Dia Oh, sebelumnya sudah bikin pernyataan bahwa Pakistan ini sudah praktis mati. mati. Tinggal apakah mau besok, mau lusa matinya, begitu. Nah, sehingga dengan Hmm. perdamaian ini, Menteri Keuangannya bilang bahwa kita ini ibarat pasien yang keluar dari ICU. Jadi sudah tidak mati.
Tinggal ya bagaimana harus recovery begitu. Nah, tetap dan Pakistan akan melakukan recovery dengan habis-habisan. Kebetulan Perdana Menterinya ini seorang konglomerat. Hmm. Jadi dan kakaknya itu pernah jadi Perdana Menteri yang digulingkan dan ini keluarga konglomerat besar di Pakistan. Jangan-jangan yang terbesar. Ya rasanya dia konglomerat yang terbesar dari negara bagian yang paling kaya yaitu Punjab. Jadi Pakistan itu sejak pisah dengan India itu nama-nama provinsinya itu banyak yang mirip, banyak yang sama karena dulu satu wilayah dibelah dua gitu. Oh, Jadi ada panjat satu, Punjab panjat dua. ada Pakistan dan di bawah-bawah juga begitu. Nah, itu daerah-daerah yang terkenal kaya, negara bagian terkenal kaya di Pakistan, dan dia orang terkaya di negara bagian terkaya itu, dan misinya pasti pengen ekonomi baik. Jadi tidak peduli dengan politik, tidak peduli dengan apapun, yang penting ekonomi maju gitu misinya. Biasanya pikiran orang pengusaha kan begitu. Nah, sekarang dengan adanya perdamaian ini, maka dia pengen melakukan pemotongan pajak yang besar-besaran. Dengan logika begini, ya biasanya pengusaha begitu, Trump kan juga begitu. Pajak di Amerika diturunkan dari 30 menjadi tinggal 19 sekarang persen. Nah, Wih. dia juga mau mengurangi besar-besaran karena begini dia bilang. Mungkin karena dia pengusaha dan pernah melakukan, mungkin sehingga dia mengatakan begini, pajak tinggi itu hanya membuat orang menggelapkan pajak, gitu. Karena berat membayar pajak, mendingan disembunyikan, akhirnya membayar pajaknya tidak sebesar dari peraturan. Mendingan pajaknya diturunkan, tapi semua orang mau membayar pajak, dan ketika membayar pajak itu happy, begitu. Oh, begitu. Nah, dia Masuk akan akal. Iya, 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 iya. Dibandingin banyak kasus ya. pasti senang, tapi pemerintah biasanya suka begitu. Enggak. Selalu Dan ada teori pihak yang tidak merasa senang dengan satu dan kebijakan. teori ekonomi tidak begitu. Teori ekonomi Hmm. menyebutkan seharusnya pajak itu besar bagi orang kaya dan kecil bagi orang miskin, begitu. Itu ada namanya pemerataan pendapatan. Jadi orang-orang kaya itu pajaknya harus lebih tinggi. Orang-orang yang kurang kaya agak rendah. Orang miskin bebas pajak. Nah, harusnya begitu. Nah, sehingga dengan pajak yang rendah itu nanti jumlah orang kaya akan semakin banyak, tetapi kan senang kalau jumlah orang kaya semakin banyak, tapi yang lebih kaya itu yang sudah kaya itu begitu. Nah, itu teori ekonominya. Oh, sehingga dengan pajak yang murah itu yang kaya akan semakin kaya, yang miskin Iya, belum tentu lebih kaya begitu. iya, iya, Jadi iya, Anda iya. senang tadi dengar bahwa pajak diturunkan karena mungkin Anda golongan yang sudah harus membayar pajak, atau orang-orang yang lebih kaya pasti senang sekali. Tapi Iya, bagi rakyat kok ini nggak adil, harusnya kan yang kaya iya, pajaknya lebih iya, tinggi iya, dan hasil iya. pajak itu untuk kemakmuran rakyat begitu. Nah, tetapi ada juga negara yang pajaknya tinggi, yang pengusahanya tidak happy karena pajaknya tinggi, tapi rakyatnya juga tidak happy karena pajak itu ternyata tidak untuk memakmurkan rakyat, tapi untuk wakil-wakil rakyatnya lebih tinggi. Kok, kok kayaknya familiar ya, Pak? Jadi teori ekonominya udah betul, prakteknya Prakteknya. yang tidak betul. Nah, Iya, uh, iya, iya. mati besok itu sebetulnya kata-kata untuk Pakistan. Jadi Pakistan ini Hmm. mati sudah dengan perang itu. Sehingga dengan adanya perdamaian itu, waduh, luar biasa senangnya Pakistan karena itu tadi ibarat pasien yang keluar dari ICU. Kalau di Mm-mm. pasien psikologi yang bisa menggambarkan pasien keluar dari ICU itu apa? Misalnya pasien Anda yang Mm-mm. bisa ekivalen dengan istilah
saya sudah keluar dari ICU, artinya nggak mungkin mati lagi. Atau Hmm, ya seperti itu. Kalau di iya, iya, psikologi, iya. Kualitas hidupnya naik, Bah. tapi Sama bisa aja mendeklar, sebenarnya. bisa Dalam mendeklar. Apakah bi- pasien bisa mendeklar bisa, dirinya bisa. bahwa saya apa? Kalau di pasien kanker atau pasien Iya, sakit keras kan saya sudah keluar dari ICU. Itu kan sementara. iya, Kalau di psikologi iya. apa? Yang Dia ekuivalen dengan sudah mulai merawat dirinya. Jadi biasanya kalau pasien-pasien itu kalau lagi ada masalah itu paling gampang, paling banyak itu jarang mandi. Itu biasanya itu udah gejala depresi, Bah. oh, Biasanya dia nggak oh, merawat diri, jarang mandi, nggak mau makan, nggak mau ngumpul sama orang. Jadi ketika dia sudah mulai bersih, bersih diri, mandi, keramas, makan teratur itu sudah termasuk dia keluar dari ICU. oh. Oke, ini baru bagi saya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Jadi kalau kalau ada orang yang ke psikolog, kemudian ternyata dia mandinya sehari 2 kali, dia mm-mm, berdandannya atau berpakaiannya dia najis atau ganteng atau mm-mm, cantik, mm-mm, berarti nggak usah mm-mm. khawatir ya. Ya. Nggak usah khawatir, karena dia sudah mulai bisa memahami bahwa itu hal yang penting kan itu kebutuhan dasar sebenarnya, kebersihan itu. Jadi ketika dia sudah mulai bisa memikirkan itu, berarti dia sudah bisa keluar dari ICU. Maksudnya dia sudah nggak terlalu berpikir tentang masalahnya itu, karena dia sudah bisa membuat dirinya dia itu present dengan baik gitu. Itu paling paling mudah terlihatnya dari situ, Mbak. Gitu. Oh, jadi saya tertarik dengan kalimat Anda, satu kalimat Anda, kebersihan adalah kebutuhan dasar. Dasar, iya. Bagaimana menjelaskannya? Em, ya, kebutuhan kebutuhan dasar itu kan sebenarnya ada yang bilang bahwa makan kebutuhan dasar, tapi well-being kalau ada 3 hal gitu. Tapi salah satunya adalah kebersihan, Abah. Jadi manusia itu kan kalau 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 maaf ya kalau mau nggak mandi apa itu sebenarnya itu kan sumber penyakit. Jadi kan sebenarnya di logika ketika memang dia tidak merasa bisa berpikir bahwa nggak bersih itu adalah penyakit, berarti kan ada yang salah, ada yang salah yang dia pikirkan lebih dari itu gitu. Nah, contohnya kita kita nggak mandi aja bah kalau kena kena sama udara Surabaya itu kan rasanya sumuk banget itu kalau bahasa Jawanya bilang, aduh aku pengen mandi. Nah itu kan kesadaran dasar. Nah kalau untuk orang-orang depresi atau ngapunten dengan diagnosa tertentu itu dia nggak bisa sadar itu. Dia nggak bisa sadar bahwa ketika dia kepanasan dia harus mandi dia nggak bisa. Dia nggak berpikir kayak gitu. Jadi ketika bersih Berarti adalah dengan itu dalam berarti dengan perdamaian di Iran Amerika ini sikap dasar yang terbaik adalah harus memikirkan bagaimana ini ngebut untuk membangun iya. karena hambatan terbesar ya gitu. Betul, Ya seperti harus bersih Pakistan tadi. diri. Iya, harus Hmm. bersih-bersih diri kalau bahasa psikologi bilang bersih-bersih. Tapi kayaknya ini kalau kita sudah mulai banyak bersih-bersih, Bah, gitu kan. Jadi mungkin aja ini salah satu petanda bahwa memang kita juga sudah mulai keluar dari ruangan-ruangan terminal illness ini, entah ICU, HCU, udah mulai keluar nih, karena mulai bersih-bersih gitu. Nah, harusnya memang Indonesia harus gembira sekali karena Mm-mm, mm-mm, mm-mm. saya misalnya jadi Pak Prabowo kan sumpek bukan main. Sumpek itu sesak nafas. Eh, kita pengen lari tapi semacam ada tali yang mengikat kaki. Eh, Iya, kita mau bikin program-program besar, ada tali yang iya, mengikat kaki. Dan iya, iya, itu yang kapan itu kita bahas adalah komplikasi-komplikasi. iya, Dan iya, komplikasi terbesar kan akibat perang Amerika-Iran karena harga minyak naik drastis. Kemudian Indonesia mencoba untuk bersikap tenang, tidak menaikkan harga listrik, tidak menaikkan harga BBM, tidak menaikkan ongkos angkutan. Yang naik kan eh, pesawat ya yang dulu ya, iya, tiket pesawat. pertama kali adalah Itu itu. komplikasi pertama. Kemudian akhirnya kan tidak tahan juga, harus menaikkan pertama. Ya, Iya, nah, betul. dan naiknya besar sekali, Iya, 30%, kapan itu kita iya, bahas. iya. Dan ini akan menimbulkan komplikasi-komplikasi di bidang lain, harga-harga akan naik. Dan setelah itu tentu inflasi yang selama ini kita banggakan Indonesia inflasinya rendah, ya kita belum tahu akan menjadi berapa.
Tetapi kan dengan naiknya pertama, dengan naiknya tiket pesawat, yang lain-lain juga ikut naik, dan berarti inflasi, logikanya inflasi tinggi, begitu. Nah, sehingga mulai komplikasi-komplikasi berikutnya. Nah, tapi sekarang perang Iran Amerika udah selesai, tetapi kan kita sudah terlanjur komplikasi. Dan komplikasi itu penyebabnya tidak hanya perang Iran-Irak, ada komplikasi dalam negeri. Misalnya BGN, Iya, 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 iya. NPG, misalnya NBG. Koperasi. Iya, Kemudian yang juga yang sekarang lagi dibicarakan orang, Dirjen Bea Cukai, yang iya, disebut-sebut yang seperti itu kita semua tahu. Nah, iya, padahal tiga-tiganya ini kan program besarnya Pak iya, Prabowo. Tapi iya, kan terjadi komplikasi-komplikasi seperti itu, gitu. iya, Misalnya iya, iya. MBG, kan kritik sudah lama, tapi kenapa baru sekarang dilakukan tindakan? Ya, orang menilai karena itu teman baik, teman kepercayaan Pak Prabowo. Nah, tapi kan at the end Pak Prabowo juga rasional bahwa ini harus diselesaikan, meskipun telat sekali, begitu. Iya, iya, Yang menurut iya. saya yang paling sedih Pak Prabowo, menurut perasaan saya, mungkin Pak Prabowo tidak sedih, tapi bayangan saya beliau sedih sekali, yaitu mengenai Dirjen Bea Cukai. Itu temannya militer Kopassus bintang 3 Hmm, yang diharap, dan kepercayaan itu maksudnya bea cukai itu kan vitalnya luar biasa, dan iya, selama ini jadi sumber omongan buruk masyarakat. banyak. Dan Pak Iya, Prabowo betul. ingin menyelesaikan bea cukai ini menjadi sangat ideal dengan cara menaruh orang kepercayaan di sana. Dan dia akan membenahi bea cukai habis-habisan. Iya, iya. Tetapi belum 1 tahun, sudah 1 tahun, pas persis 1 tahun menjadi dirjen kan akhirnya sama saja, begitu. Nah, ini komplikasi-komplikasi yang Pak Prabowo harus cepat-cepat menyelesaikan, dan ternyata tidak semua teman itu bisa diajak sama-sama menjalankan misi mulia. Ya, ini harus bersih-bersih, Iya, betul. termasuk Kalau bersih-bersih teman sendiri. benar. Jadi mungkin saja kalau banyak pertanyaan, kenapa kok lama sekali ya? Mungkin pada saat itu kalau kita lihat ya banyak sekali masalah yang harus diselesaikan. Jadi mungkin masih bingung. Kalau di psikologi itu bingung mana dulu, mana dulu. Nah, setelah ini mulai bersih-bersih. Nah, ini oh sabunnya nggak cocok, ganti. Oh samponya bikin ketombe, ganti gitu, Pak. Walaupun mesti udah mulai tengah-tengah ya. Kalau ini kan dikritiknya netizen kan ini kurang 2 tahun juga gitu. Kalau Abah juga tadi sepertinya juga sempat udah tengah-tengah ya. Jadi memang ini PR-nya banyak sekali nih ngebut nih ngoyo kalau bahasa Jawanya bilang Kehilangan nih. waktu banyak. Saya menilai Ya. Pak Prabowo kehilangan waktu sangat banyak untuk katakanlah ya, ya kalau dibilang coba-coba enggak lah. Beliau kan sudah Iya, memikirkan ini lama. iya, Tapi betul. misalnya mungkin beliau terlalu percaya kepada orang-orang yang dianggap dia teman baik, yang dianggap pasti sejiwa, yang dianggap pasti sama-sama pengen menyukseskan misi, begitu. Tapi ternyata Mm-mm. kan ternyata ya mengecewakan beliau, begitu. Iya, iya, iya. Sasa selalu dibilang dulu ya, orang tua Sasa bilang, kamu nggak bisa ngukur ukuran bajunya orang sama kayak kamu loh Mbak gitu. Jadi mesti di situ yang dijadikan Sasa pelajaran untuk Sasa juga bahwa tiap orang itu ukuran bajunya berbeda, nggak sama. Jadi kita harus mikir juga itu. Ya, inilah banyak PR ini. Boleh ya, Mbak, kalau redaksi nih jam ini Ya, kayaknya ada beberapa pertanyaan ini. silakan. Monggo. Ada pertanyaan dari akun Jack Sparrow, Bah. Menurut Mm-mm. Abah, yang perlu dilakukan pendekatan manajerial dengan meritokrasi atau penindakan dengan ancaman hukuman yang berat? Hukuman ini sudah berat, tapi kok ya seperti orang tidak takut pada hukuman ya. Menurut saya meritokrasi lah, meritokrasi, meritokrasi. Dan itu kapan itu sudah kita bahas bersama Sasa, yaitu track record lebih penting daripada nama besar, begitu. Track record, track record. Jadi dia selama karirnya itu pernah menjalani itu tidak.
Kalau pernah menjalani, dia seberapa berprestasi. Ukuran berprestasi itu kan bukan loyalitas. Yang saya khawatir adalah prestasi disamakan dengan loyalitas. Sehingga siapa yang paling loyal, dia yang ditunjuk. Loyalitas sama prestasi berbeda sekali. Saya cenderung loyalitas itu malah sedikit agak berbau menjilat. Penjilatan. Begitu. Sehingga kadang-kadang misalnya begini, saya pernah punya direktur keuangan. Itu saya benci sekali dengan dia. Rasanya tiap 6 bulan saya pengen memecat dia. Tapi setiap kali saya pengen memecat dia, selalu saya ingat dia ini yang menyelamatkan saya. Begitu. Nah, selalu begitu. Tapi selalu jengkel. Selalu pengen pecat dia. Dan ini saya katakan kepada yang bersangkutan. Aku ini ketika kita membicarakan program-program besar yang dia nggak setuju atau dia melakukan beberapa bantahan begitu, rasanya sama pecat kamu, saya bilang gitu. Tapi ya untungnya dia ini juga hebat, juga tabah. Artinya sudah diancam mau dipecat itu ya tetap saja seperti itu. Dan orang-orang seperti ini yang kita perlukan begitu. Nah, rasanya ada 2 orang yang dalam hidup saya selalu pengen saya pecat, tapi selalu tidak pernah saya pecat. Dan tidak pernah saya mutasi. Dan tidak pernah saya turunkan pangkatnya. Bahkan naik. Begitu. Tapi ini hidup selalu begitu. Kadang-kadang sebagai pemimpin, kan, pemimpin yang harusnya ditaati semua orang. Harusnya kan dia nurut dengan saya. Dia nggak nurut. Rasanya mau pecat begitu. Saking jengkelnya. Tapi ya nggak saya pecat. Ya karena saya tahu dia menyelamatkan begitu. Nah, mohon untuk di tingkat negara pun yang seperti ini bisa dilakukan. Makasih. Udahlah ya. Terima Udah kasih. sedih. Ya. Terima kasih Abah. Terima kasih redaksi masih ada pertanyaan sudah tidak ya? Udah nggak ada. Udah, oh nggak ada. Terima kasih. Nonton bola. Oh, Ya. siap Abah. Ditunggu nanti forecast-nya kira-kira siapa yang jadi juara kali ini. Wah, nanti bisa loh itu jadi satu topik bahasan gitu. Analisa Abah Dahlan Iskan mengenai juara Piala Dunia tahun ini. Terima kasih Abah. Saya tidak ahli. Saya hanya senang. Ya. Terima kasih Abah. Selamat berolahraga, selamat nonton bola. Terima kasih bahwa kebersihan adalah apa tadi dasar kebutuhan dasar manusia. Iya, kebutuhan dasar manusia. Terima kasih Abah. Dadah, dan teman-teman juga terima kasih karena sudah mendengarkan This Morning. Hari ini sudah hari normal ya, sudah mengakhiri long weekend yang long dan sepertinya kalau saya lihat dari kalender nih kayaknya udah tengah tahun dimana kayak long weekend sampai bulan Desember sudah mulai habis. Jadi semangat bekerja, sampai bertemu besok tentunya di tema yang tidak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.